Ya, yang mulai. Lahir di Palembang. Betul. Januari 73. Betul. Laki-laki bangsa Indonesia, tinggal asrama polisi Menteng, sama ya, penantian Menteng Jawa Pusat, agama Islam, dan Kapolri. Betul. Kenal dengan apa? Saya tidak kenal. Ada keluarga ya. Tidak. Di tempat itu, silakan dari Pak yang beragama Kristen. Bacanya apa bersumpah Pak? Janji ya? Tidak. Saya berjanji saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kita bisa satu pertanyaan. Satu. Ya, silakan sama siapa ini? Penasihat dan terdakwa tidak keberatan. Satu-satu aja yang perlu. Ada kita satu tim Pak, saya kebetulan kepala tim ini anggota saya. Satu tim. Ya, ini anggota saya. Bisa bersama-sama. Satu-satu aja yang mulia, karena berbeda nanti perannya kan. Satu tim ya nggak ada urusan, perannya kan yang perlu kita pastikan. Jadi ada yang keberatan dengan yang terdakwa dan hukum kita bisa satu-satu. Baik, Ibu. Ini yang senior. Saya Ya. Silakan Pak Budi tunggu di luar ya. Kami tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Dadira. Saudara sudah bersumpah bagi keterangan yang benar ya. Yang dia sebenarnya alami. Saudara sebagai di luar Pak. Di luar Pak ya. Di luar. Termasuk yang lain yang mau jadi saksi. Baik dari pejabat dekat maupun saksi Richard. Saudara pernah walaupun sebagai ketua komisi adalah tadi sebagai saksi ya. Pernah diperiksa oleh penyidik? siap sudah diperiksa dulu. Pernah diperiksa.
ya. Apakah dalam berita acara itu saudara tanda tangan? Tanda tangan dulu. Ada di sini ya. Kemudian diparaf di masing-masing halaman. Betul, Pak. Betul, ya. Apakah dalam pemeriksaan saudara menjawab sesuai yang dilihat dan dialami? Betul. Tidak ada pengarahan atau semacam Tidak. tidak ada, sesuai dengan yang dilihat dan dialami ya. Jadi pada pokoknya betul keterangannya di sini. Betul, ya. Betul. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi ya, saudara dihadapkan kemarin terkait dengan ada beberapa perkara ya, antaranya terdakwa ini. Pertama kali saudara melakukan penangkapan dasarnya apa? Perlu kami jelaskan yang mulia. Pertama kali kami mendapatkan informasi terhadap adanya suatu masyarakat atau seseorang yang memiliki senjata tanpa dilengkapi oleh dokumen. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap orang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 kalau saya tidak salah ingat, tim melakukan penindakan terhadap yang diduga atas nama Iwan di Hotel Megaria Menteng. Pada saat kami melakukan penangkapan, pada saat di badan itu tidak ditemukan senjata api. Selanjutnya kita geledah dan kita bawa ke mobil beliau. Ternyata ditemukanlah satu buah pucuk senjata api jenis Taurus dengan 6 butir peluru beserta 2 kotak. Selanjutnya kita melakukan pengembangan kembali, Pak, terhadap tersangka. Kemudian kita tangkap lagi di Terminal 1C terhadap saudara Aswarmi alias Hani. Di situ pun kami tidak menemukan senjata api, Pak. Dari hasil interogasi terhadap pelaku bahwa senjata tersebut ada dititipkan kepada saudara Yuda. Selanjutnya kita ambillah senjata tersebut jenis Mayer, Pak. Dari situ kita kembangkan lagi, Pak. Sekitar jam 7 malam lah, kita tangkap saudara Irfan di daerah Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Ada saudara Iwan kemudian dilakukan pengawalan ketemu dengan Pak Alvin. Siap. Setelah dengan Pak Irfan, ada lagi pengembangan lagi nggak? Sampai situ, Pak, putus. Betul. Langsung kita bawa ke kantor, kita lakukan BAP. Setelah dilakukan integrasi kepada mereka di kantor polisi, di unit berapa waktu itu? Ini satu, Pak. Unit 1. Ada nggak pengembangan lagi terhadap para pelaku ini? Ada, Pak, pengembangan lagi. Pengembangannya apa didapatkan? Selanjutnya dari hasil interogasi saudara Iwan, kita melakukan pengembangan lagi, Pak. Sekitar tanggal 24 Mei, Pak, kita melakukan penangkapan saudara Tajudin di daerah Bogor, Jawa Barat. Kita mendapatkan satu buah pucuk senjata serbu, Pak. Selanjutnya kita mendapatkan senjata jenis apa ya, kecil, Mayer kalau ya, Pak, ya, kecil lagi. Dan kita tangkaplah saudara Adil, Pak. Adil kita tangkap dan kita kembangkan lagi, dapatlah saudara Vivi yang kita tangkap di Sarinah Menteng. Baru dari situ tanggal 24 kita bawa semua ke kantor, Pak, untuk dilakukan pemeriksaan. Baru sekitar dari hasil pengakuan juga bahwa untuk apa senjata kita kembangkan lagi, Pak. Kita kembangkan lagi, kita melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa. Pada saat itu terdakwa sedang berada di Mabes Polri, Pak. Pada saat itu sedang menandatangani BAP makam. Selanjutnya kita jemputlah saudara terdakwa, langsung kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Dari situ sekitar jam kurang lebih saya lupa ya, Pak Jaksa, sekitar jam 9 atau jam 9 jam 10 malam kita melakukan penangkapan kembali saudara-saudara kami Mariti di Kediaman. Demikian. Pada saat saudara melakukan integrasi ataupun sedang berbincang-bincang kepada para pelaku ini sebelum menangkap pada terdakwa ini, ada nggak informasi awal bagaimana bisa ada senjata api dijadikan dalam perkara ini? Kalau kami sebagai polisi, kita polisi ya, kita tidak berpikir jauh ke sana. Yang penting kita ada informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan senjata ilegal. Senjata itu untuk apa? Nanti kita melakukan pengembangan kembali, Pak, dari hasil interogasi. Jadi kita mau apa? Kita fokuskan, kita mendapat informasi dari masyarakat adanya kepemilikan senjata ilegal. Selanjutnya kita melakukan penangkapan, itu aja, Pak. Nanti dari pengembangan itu baru kita tahu seperti apa lanjut permasalahan itu. Ya, saudara kan telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku ini, masuk diantaranya terdakwa ini. Ada nggak informasi awal, duitnya dari mana, istilah yang digunakan untuk membeli senjata mana saja, ada nggak seperti saudara? Dari hasil keterangan Iwan
Iwan yang kami interogasi bahwa uang tersebut didapat dari saudara Hamil Marah. Untuk kurang lebihnya sekitar Iwan itu pernah bilang sekitar 150 juta. Dan uang itu dari siapa kamu diterima uang itu? Dari Bapak terdakwa. 150 juta. Kurang lebihnya. Terus kemudian saudara tadi dapat mengamankan beberapa barang bukti ya, termasuk terdakwa ini. Kalau untuk dipertegas lagi, kalau saudara Iwan Helmi Kurniawan ini apa aja yang disita? Pada saat kami melakukan penangkapan saudara Iwan di Hotel Megaria, kami mendapatkan satu buah pucuk senjata api Taurus beserta 6 butir peluru, 2 kotak peluru jenis kaliber 38 beserta di mobil Isuzu Panther Pak, warna silver, dan jaket tulisan polisi. Ya, jaket ini ya. Terus kemudian di Armi pada saat itu tidak ditemukan, hanya dia memberitahu bahwa senjata itu dititipkan pada saudara Yuda. Terhadap saudara Yuda ini saudara melakukan pengembangan? Sampai saat ini masih kita kejar Pak. Sampai detik ini DP sudah kita terbitkan dan sampai saat ini tim kami masih melakukan pengejaran. Jadi senjata dari Armi yang dititipkan Yuda belum ketemu? Sudah Pak. Oh sudah. Tapi terhadap diri sendiri Pada saat itu Yuda pada waktu kita melakukan tindakan Yuda sudah tidak ada. Kami tidak ada. Dan barang bukti yang ditemukan di Yuda itu di mana dapatnya? Di kediaman di kontrakan Di mana kontrakan? Ketemu ya? Waktu itu ditemukan di mana? Di saya lupa Pak. Kalau nggak salah di lemari. Di lemarinya. Lemari. Di kontrakan yang tinggal kontrakan yang terus kemudian kalau Irfansa ini Irfansa ditemukan 3 butir peluru Pak ya. 3 butir peluru di yang lemari. kedua. Kalau itu ya tadi itu Pak 23 Pak saya takutnya lupa ya. Karena malam hari Pak ya. Ada 7 butir juga itu. Irfansa kan? Irfansa itu ada saudara ada 2 butir kali 2 butir peluru kaliber kedua ya. 7 butir kaliber 22 mili 9 mili. Terus 4 butir kaliber 9. Itu sudah ya. Terus kemudian terhadap ini tadi kalau dari TV apa yang saudara dapatkan? Dari TV kita berangkat dari Iwan Pak ya. Kenapa Iwan itu bisa mendapatkan data? Dari mana Iwan mendapatkan data? Dari Ibu TV. Berapa kamu beli dari Ibu TV? Sekitar kurang lebih saya takut salah Pak ya kalau diingatkan antara 50 juta atau 35 juta sekitar itu Pak. Nah, dibelinya sekitar tahun saya nggak tahu entah 2017 kurang lebih 2017 Pak ya. Saat itu kami langsung melakukan penangkapan saudara Vivi di Salinan itu. Saudara saksi ya. Saudara saksi pernah di BAP tadi ya mengatakan. Di sini ada keterangan saudara ya di data tambahan poin 28 mengatakan bahwa di sini ada peran masing-masing ya. Betul. Di Asniel dan betul. Di sini poin D, saudara mengatakan Ivan Bin perannya sebagai guru atau memerintahkan tersangka Hadi Kurniawan itu saudara dari mana? Dari keterangan Iwan Pak. Dari Keterangan Iwan sendiri. Pada saat kita lakukan interogasi di Polda Metro Jaya bahwa siapa yang menyuruh kamu saudara terdakwa itu dari keterangan Iwan sendiri. Kita bisa mengatakan seperti itu karena dari bunyinya dari Iwan. Mungkin kita Iwan ada dari yang lain. dikuatkan juga oleh saudara Irfan. Saudara Ivan mengatakan apa? Pada waktu itu pernah diperintahkan oleh Armin untuk melakukan pemantauan. Untuk pemantauan untuk siapa kita belum tahu. Barulah nanti kita berlanjut lagi kita kembangkan. Jadi intinya kita melakukan penangkapan itu adanya informasi masyarakat terkait kepemilikan senjata. Ya, dari baru nanti berkembang itulah baru kita tahu bahwa senjata-senjata ini dipersiapkan untuk membunuh 7 tokoh nasional itu aja. Itu dari Keterangan dari mereka orang yang sudah ditahan. selain dari keterangan itu ada bukti-bukti lain. Bukti-buktinya ada. Setelah itu handphone Irfan kan kita sita ada video pada waktu itu untuk menggambar. Ya. Saudara saksi terhadap saudara Tajudin dalam perkara lain, saudara dapat mengamankan apa aja? Pada saat itu sekitar jam pagi banyak jam 9 jam 10 saya ditemukan satu buah senjata MPK senjata serbu. Itu pun kita amankan di kontrakannya saudara terdakwa Tajudin, bukan pada saat kita melakukan penangkapan. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan tidak ditemukan senjata api. Jadi setelah kita melakukan penggeledahan di rumah di kontrakannya di Bogor itu baru kita temukan senjata serbu MPK. Terus kemudian untuk saudara admin, Untuk saudara Adil, dialah yang
Masih ingat saudara pada waktu melakukan pengamanan terhadap barang bukti dari masing-masing para pelaku? Ingat sekali Pak. Jelas. Masih ingat? Masih ingat sekali. Yang mana aja saudara? Oh ya. Ada senjata. Medis kan ya? Medis kan? Itu pada saat itu ditemukan di Ahli Pak ya? Ya. Ini punyanya Ahli, namanya Nadir. Ini punyanya Yang disita dari Yuda ya? ya betul. Ini punya Iwan Taurus. Ini Taurus. Ini EPK disita dari saudara tadi. Terus kalau berkaitan dengan Iwan, Untuk handphone ada yang ikut saudara? Banyak. Tapi ada Pak ya. Peluru. Dulu ini dari Iwan Pak. Ini dari Iwan. Ini dua Pak. Iwan dari apa dua? Ini di Pansa sama ini. Nah ini waktu itu pelurunya ada Pak. Nanti Iwan satu yang buka. Kalau yang Ya, ini punya yang Armi Pak. terus Nah ini di Pansa. Ini peluru ini ada di sini. kalau yang Ini punya Armi Pak. Nah waktu itu dititipkan oleh Armi ke Ibu. yang otak Kotak ini punya Iwan Pak. Punya Iwan, nanti dengan situ. Ini ya. Pada waktu itu Ini di sini ada Pak 60 Pak. peluru. Terisi 60. Ini taruh di jok apa mesin mobil. Terisi ya, terisi Terisi peluru. Pak. Terisi. Kalau yang ini peluru yang kecil ini? Nah sini peluru ini kalau peluru ini Pak kalau 38. Ya, sudah terus. Saudara saksi ya, pada saat saudara melakukan pengamanan sampai muncul atau keluar nama-nama dari para pelaku dari satu Iwan dari para pelaku lainnya, apakah saudara melakukan penanganan fisik maupun psikis terhadap mereka? Kita tidak selalu melakukan fisik atau psikis karena yang bersangkutan sudah kooperatif dan dia mau ungkap semuanya dan kita tidak perlu melakukan kekerasan juga Pak. Dan intinya kenapa kita melakukan kekerasan kalau dia memang kooperatif. Gitu. Dan dia mau ungkap semua ya sudah kita lakukan pendidikan dan kita kembangkan lagi. Cukup yang mulia? Supaya lebih jelas ya, keterangan saudara dan penyidik itu menangkap Iwan itu tanggal 21 Mei 2012 kira-kira pukul 13.00 Betul. di Hotel Victoria Menteng. Betul. Betul ya? Kemudian Aswarni tanggal 21 Mei 2012 kira-kira 13.30 selisih setengah jam. Betul. Betul ya? Betul. Di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kemudian mulia itu karena kita tim yang mulia. Kebetulan pada waktu itu saya katim emosionalnya dibagi menjadi kita ada 10 orang kemudian kita pecah menjadi itu supaya percepatan dan efisiensi. Kemudian Irfansa ada Ivan 21 Mei kira-kira pukul 20.08 malam di pos Peruri kantor security Jalan KPBD Kelurahan Sukabumi Selatan, Betul. Bonjeruk, Kota Barat ya. Betul ya? Betul. Kalau yang ditemukan tadi sudah ini di satu pucuk senjata api laras pendek Taurus di dalam magazinnya berisi 6 butir peluru. Betul. Bagi pertiga-lapaknya Aswami satu pucuk pistol Mayer kaliber 22 berisi peluru tajam kaliber 22. Betul. Mulia. Ada isinya memang. Ada isinya Mulia. Yang ini kecil. Yang ini. Oh, Ini iya. dari sekian. Kemudian Irfansa peluru ya. Ya betul Mulia. Peluru 2 butir peluru kaliber 22, 7 butir peluru tajam kaliber 32 dan 4 butir 3 lagi ya. peluru tajam kaliber 9. Betul Mulia. Kalau Tajuddin ditangkap 24 Mei 2012 Betul. kira-kira jam 8.00 di Jalan Raya Indomaret, di parkiran Indomaret Jalan Raya Sidul, Betul. Citro, Bogor. Betul yang Mulia. Kemudian April tanggal 24 Mei 2012 kira-kira jam 8 bersama ini. Siap? Aktifnya lain Pak. Sama yang Mulia. Bersamaan Bersama enggak maksudnya beda satu tim cuma kita berbagi dua. baginya. Terus kemudian CCTV
bernama Kiflan Zain 29 Mei 2012 kira-kira jam 14.30 di Tata Baresi. Kemudian terima nanti hari Rabu 29 sama ya ini harinya tanggalnya 29 Mei 2012 jam 22.00 malam ya di Jalan Metro Kencana. Betul ya. Ini Tajuddin ini satu kudus senjata api laras panjang dari kedua-dua tanpa peluru. Betul ya mulia. Tapi kalau diisi peluru kira-kira ya bisa mematikan ya. Ya. Ini ada penjelasan saudara. Kalau ini digunakan untuk mengisi peluru bisa mematikan ya. Karena ini senjata serbu dan bisa digunakan untuk mematikan. Kudus senjata laras panjang dari kedua-dua tanpa peluru dan satu kudus senjata laras pendek ada. Ada yang begitu dari sekian. Tajuddin ya. Ya. Yang aktif Yang ini mulia. Dari sekian yang ini. yang Tajuddin. Tajuddin yang ini sama ini mulia. Yang aktif yang mana? Ada. Yang pesan akhir ya mulia. Pesan ya. Oh, ya. Tidak menggunakan barang bukti, menggunakan menjadi perantara ya. Iya. Ya. Jadi perantara ya. Ya. Itu ya. Silakan penasihat hukum terdakwa. Ya, atas izin yang mulia, maka kami akan coba meminta keterangan kepada saksi. Tadi saksi melakukan penangkapan terhadap Helmi Kurniawan, Azwarmi dan Irfan. Apakah saksi bertemu dengan ketiganya di lapangan pada suatu penangkapan? Bertemu. Dengan Iwan ketemu langsung, Saya ketemu langsung dengan Iwan. dengan Armi. Army kita bagi timbang. Saya tanya saksi ketemu tidak? Tidak ketemu. Dengan Irfan Syah Ketemu. langsung. Langsung. Oke. Tadi saksi mengatakan juga melakukan penangkapan terhadap Vivi, terhadap Akmil dan terhadap Tajuddin. Ya. Apakah saksi juga ketemu langsung? Ketemu semuanya. Ketemu dengan Akmil Ketemu Adit. di penangkapan, Betul. kepada Vivi di penangkapan? Saya langsung mimpin untuk penangkapan. Iyalah langsung menangkap ya. Terhadap siapa Tajuddin? Iya betul. Langsung. Langsung. Dengan jam yang begitu dekat bisa langsung di dua tempat. Bisa aja. Kenapa enggak kan kita bisa ada posisi waktu itu tidak macet juga ya. Enggak, saya tanya saksi saja. Karena kan tadi yang mulia juga nanya masalah jam. Ini misalnya Sekitar jam 8 ya berbedanya ya. jam 8.22. Jadi gini, pada saat kita Tajuddin diamankan yang mulia, kita melihat, oh ya sudah diamankan, saya langsung pergi lagi untuk menangkap. Oh begitu. Jadi saksi setelah dapat itu pergi lagi. Jadi bayangan kami kan jam 8 saksi ada dua tempat gitu. Bukan. Ini kan biar clear saja ya. Pada saat kita sudah melihat bahwa Tajuddin sudah diamankan, saya berani melakukan Oke. Pertama yang ditangkap sama saksi siapa? Tanggal berapa? Yang antara Tajuddin dengan Admir yang Tajuddin dulu. Tajuddin dulu. Itu kan di Cibinong. Ya jam 8. Ya, saya kan dasarnya ini aja, kalau memang enggak ini dibenerin kan gitu. Setelah itu jam 8 lagi diambil Anil. Ya. Kurang lebih jamnya aja ya, mungkin untuk timeline waktunya aja, mungkin perbedaannya untuk antara lebih 30 menit lah. Jadi 8.30 Anil diambil. Ya. Saksi bertemu Anil. Bertemu langsung sama Adit. Jadi di sini 8.30 ya, bukan jam 8 ya. Jadi yang kita ambil keterangan dalam persidangan ya. Oke. Ini memang di sini sekitar jam 8 kedua Ya, makanya ada spare. Berarti yang kedua yang si Anil sekitar jam 8.30 gitu. Ya, 8.30, 8.40 yang mulia. Karena kita takutnya nanti takutnya salah saya kan. Yang jelas saya pada waktu itu lihat masih jam 8.40. Ya, sekitar maksudnya. Karena kan itu lurus saja pada Jagorawi dan posisi itu Ya, kalau gara-gara sekitar orang di penjara kan enggak baik yang mulia. Kita kan harus pasti ya. menurut hebat Bapak aja ya. Ya memang ya. Saya di situ membelanya karena gara-gara jam saya bisa lepas. Iya. Tadi saksi juga mengatakan melakukan penangkapan terhadap Pak Kiflan Zain. Saksi sendiri? Saya memimpin langsung dan yang mengamankan bukan Pak Kiflan, bukan saya. Dan saya ada di situ. Saya tanya, saksi kalau nangkap itu kan dalam bayangan Kita kita. mengamankan Pak, beda Pak. Kalau Jadi ini mengamankan bukan menangkap ya. pada saat itu kita amankan langsung
kita bawa ke Polda langsung. Saya tanya masalah penangkapan, karena tidak ada di dalam KUHP masalah pengamanan, yang ada penangkapan. Ini maksudnya menangkap tapi satu tim gitu ya? Iya Pak. Yang memimpin siapa? Saya sendiri langsung. Yang saya tanya yang menangkap, bukan yang memimpin. Saksi bukan yang menangkap. Iya, saya mengawal bersama. Gini, yang menangkap satu tim. Satu tim, Pak. Masa harus saya sebut Lah, satu tim ya. Jadi gini yang mulia. Kalau memang bukan ya bukan aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Kalau bukan, Yang saya tanya siapa yang menangkap. kita disupport loh Pak. Bukan yang saya tanya siapa yang memimpin. Bukan saya tanya satu tim, yang menangkap siapa. Kalau bukan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gini, tim itu dibentuk untuk tujuannya untuk menangkap apa gimana? Untuk menangkap. Dan kita nggak perlu sebutkan nama-namanya. Itu kan nggak logis juga yang. Dan misalkan yang nangkap saya si A bisa juga enggak? Ya sudah. Gimana? Lanjut pertanyaannya. Coba dibuka dulu berita acara penangkapan, ada nggak nama dia di situ? Di setelah yang kuning, yang mulia. Itu ada nggak? Ada. Tidak ada namanya, maka dibacakan dulu sama saya baca yang mulia ya. Gini. Berita acara penangkapan. Jangan berita kasih nih. Sekarang jadikan pertanyaannya ada gimana? Iya. Biar sama-sama buka menurut saya. Kan di kita di sini namanya nggak ada. Saya saksi Ibtu Sudirman, Ibda Jubirin Ginting SH, terus penyidik Effendi, tersangka Kiflan Zain. Nggak ada nama dari yang mengaku menangkap itu. Ya. Jadi ini berita acara penangkapan. Jadi mulia gitu ya. Sudah. Tunggu dulu sebentar. Ya. Gimana? Jadi di sini yang ada hanya nama Ibtu Sudirman sebagai saksi, Ibda Jubirin Ginting dan Effendi SK MH Ajun Komisaris Polisi. Sudah, tunggu. Ini nama-namanya saudara tidak ada di situ. Apakah waktu itu saudara ada di walaupun tidak tercantum? Saya ada di sana. Ada. Itu kan cuma surat penangkapan aja dan nggak mesti harus ke pesan saya sama itu yang mulia. Izin mulia. Di surat perintah penangkapan nama yang bersangkutan masuk dalam di surat perintah penangkapan yang bersangkutan masuk dalam investasi. Ada memang surat penangkapan. Siap. Yang kami tanya, yang menangkap, kalau dalam surat perintah ini ada 42 orang. Yang kami tanya yang menangkap. Ternyata yang menangkap namanya di sini adalah Effendi, Sudirman dan Ginting. Jadi saksi tidak relevan mengaku dalam menangkap ya. Di sini saya berdasarkan ini, tidak berdasarkan yang lain. Oke, saya lanjut yang mulia. Tunggu dulu, walaupun itu tidak tercantum di situ. Kalau ditanya memang menangkap ya, makanya jadi menangkap kan. Tadi katanya mengamankan yang mulia. Menangkap itu jadi titik saja. Tadi begitu katanya yang mulia. Ya, oke saya lanjut. Pengertian mengamankan memang menangkap itu gimana? Ya mengamankan berarti menangkap bukan dia. Mohon mulia, Ya. saya mengalami, bukan dia nangkap saya. Ya, Effendi dengan nama memang ini. tidak. Ya, bukan dia nangkap. Yang menangkap Effendi saya mengalami dan dengan nama ini saya tahu nama orangnya. Bukan dia, saya nggak ketemu dia. Ini pengertian nangkap itu apakah megang orangnya atau mengamankan apa? Buka kuhap. Tapi ada saudara di situ ya. Kuhap. Ikut menangkap sebenarnya. Kuhap. Gini yang mulai kita baca di kuhap yang mulia. Kan itu jelas kalau penangkapan nggak boleh dibelok-belokin. Gimana kami bacakan kuhapnya yang mulia? Boleh, silakan. Oke. Penangkapan. Ya, jadi sudah KUHP nomor 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi itu yang mulia, tidak ada mengamankan di sini yang mulia. Jadi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ya sudah, sekarang ini persoalan gimana? Ya, jadi yang kami tanyakan yang menangkap. Nah, jadi di sini berdasarkan berita acara nama terdakwa tidak ada, nama saksi tidak ada. Nah, pengakuannya juga mengamankan, jadi bukan melakukan penangkapan. Tunggu dulu ya. Maksud saudara mengamankan itu apa? Mengamankan terdakwa, saudara. Nah, apakah itu dalam penelitian juga menangkap? Betul. Kan mengamankan dan Saya mengamankan. tanya saudara tadi memang memimpin penangkapan Betul. itu, Ya. termasuk nama-nama itu yang di saudara Jadi, pimpin, iya betul yang mulia. termasuk dalam tim. Betul. Dan dalam surat perintah penangkapan nama saya juga ada yang mulia. Dan tidak disebutkan di dalam kopi itu nama-namanya siapa yang menangkap. Ya sudah, silakan. Lanjut. Jadi saksi mengatakan pemimpin pangkatnya Ibda. Sementara di sini namanya AKP Effendi SH SK MH. Jadi lebih tinggi pangkat yang dipimpin, begitu. Janganlah kita saksi memanipulasi cerita. Kalau mengamankan cukup mengamankan. Karena di sini, Tidak ada manipulasi. Pimpinan kompol. di sini kan saksi cuma pakainya Ibda. Memang harus ada kewajiban, harus kompol. Ya, Nggak bisa juga. Ibda. Di sini yang nangkapnya Effendi. Nggak bisa gitu. Di sini namanya Effendi. Nama Springgas itu Pak, di atas jenderal. Masa jenderal sendiri yang harus nangkap? Kan nggak begitu caranya. Jadi terserah saksi, ya. Nanti kan saya akan, ya ada kaitan hukum kebohongan ada yang mulia. Ya sudah nggak apa-apa, kami lanjut, ya. Tunggu, nanti disimpulkan dalam Ya. pembelaan secara Ya. ini kan fakta di sidang seperti ini. Faktanya dia katakan memimpin, apa mengamankan bukan menangkap. Kalau menangkap tidak perlu diterjemahkan lagi yang Untuk mulia. pengertian saudara ya. Bukan, sesuai dengan ini didukung. Nah, itu kesimpulan saudara. Kan Nah, itu. Kalau ini bukan kesimpulan yang mulia. Saudara kan menangkap itu maksudnya. Betul yang mulia. Berita acara penangkapan berarti yang melakukan penangkapan. Sebenarnya itu cuma apa? Nah, kalau tidak melakukan penangkapan ya tidak boleh tanda tangan di sini. Nah, maksudnya walaupun tidak termasuk dalam penetapan itu, tapi dia hadir untuk menangkap. Hadir yang mulia ya, bukan melakukan penangkapan, itu berbeda. Itu tidak ada masalah. Oke ya, jadi hadir saja dalam peristiwa penangkapan, tapi bukan dalam penangkapan. Tapi menurut dia juga menangkap, pengertiannya memimpin. Maaf yang mulia, saya keberatan karena saya ngalim sini saya tidak menemui dia dalam tim itu. Apakah dimasuk dalam tim yang 42 Saudara terdakwa pernah mulia saya. itu? Ya toh, Jangan jadi dibantah. maaf, yang mulia. Jadi saya tahunya Effendi dengan ini semua, maka saya tanda tanganin yang menangkap saya. Saudara tetap bahwa Saya sesuai dengan BAP. ikut menangkap. Ya betul. Ya udah, saya lanjut dulu ya. Nah, makin panjang ini kalau nggak tadi pendek. Oke. Saksi menangkap ini lantai berapa? Ya, turun dari lift, Pak. Turun dari lift di lobi baris lift. Turun dari lift. habis Penangkapan dilakukan mulai dari atas apa di bawah? Setelah dia tanda tangan, turun lift lobi. Dari mana saksi dia tanda tangan? Loh, dia tanda tangan panggilan makan, Pak. Saya tidak tanda tangan di ruangan itu, saya tanda tangan di Baraskrim. Di baris lift, Pak. Pelda, bukan di Baraskrim, Polda, tapi di Polda. Polda. Ya, Berarti bohong. cukup dulu. Saya di Polda. Nah, Dia pengertian nggak tanda tangan mana? ini. Ya. Saudara tahu dari terdakwa tanda tangan dari siapa? Loh, memang kita dipanggil di baris lift, Pak. Untuk terdakwa, untuk tanda tangan makar. Lah, setelah dia tanda tangan dari baris lift, turun langsung kita amankan. Itu maksudnya. Betul. Ya, silakan lanjut. Jadi saksi tidak ada di lantai di mana beliau dilakukan penangkapan. Belum gimana? Penjelasannya Pak yang jelas. Gimana? Kita amankan kita tangkap terdakwa itu pada saat dia setelah menandatangani kasus BAP makar di baris lift. Turun dari lift di lobi, barulah kita amankan dia. Baru kita bawa ke Polda Metro Jaya. Ini tadi di baris krim lantai berapa tanda tangan? Yang jelas lantai 4 ya mulia. Lantai 4. Pasti itu. Ya saya berpolda dan ke lantai 4. Maksudnya setelah turun ditangkap. Betul. Turun, Kita turun dari lantai 4, turun sampai lobi, langsung kita amankan. itu di lobi. Betul. Ya, di lobi bukan di lantai 4. Jadi saksi tidak naik ke atas. Saya tadi jelas Pak, bicaranya Pak. Kalau udah jelas saya tidak tanya. Saya sampaikan benar Pak. Tunggu dulu. Pertanyaannya, saudara tidak naik ke atas. Tidak naik ke atas. Nah, Cukup kan gitu. Oke.
Saksi sewaktu menangkap menunjukkan surat tugas tidak? Tunjukkan, jelas tunjukkan. Bukan saksi ya. Bukan. Saksi posisinya di mana pada saat terdakwa mau naik mobil? Saya pakai masker pada waktu itu. Di belakang dia mungkin nggak lihat saya. Jangan gitu Ya. di belakang terdakwa. Belakang terdakwa. Jadi posisinya di belakang terdakwa Ya, ya, betul. waktu naik mobil. Betul. Oke. Masih ingat berapa mobil yang mengawal? Lupa, saya lupa. Lupa. Oke. Pada waktu dikawal itu dengan senjata lengkap atau tidak? Lengkap. Lengkap. Apa senjatanya? Senjatanya apa sih juga? Yang jelas senjata lengkap. Dan kita sebutkan nama-nama senjatanya juga. Yang jelas senjata lengkap. Senjata lengkap. Ada berapa orang di luar penyidik yang melakukan penangkapan? Pada saat itu sekitar 5 orang Di luar penyidik. di luar penyidik. Saksi termasuk penyidik? Saya penyidik. Oke. Jadi di luar saksi ada 5 orang. Betul. Berpakaian apa? Bermain preman semua. Pakaian preman. Setelah itu baru dibawa ke dalam mobil. Nah, apakah ada yang menggunakan laras panjang? Di luar ya, mungkin ada ya. Di luar bukan di dalam lobi itu ya. Karena Di luar. saksi ada di situ terus. Kalau bilang mungkin, jadi saya nggak Saya jelas ngerti. kalau di dalam lobi itu tidak ada senjata panjang. Sewaktu mau dinaikkan Ya, ke dalam di mobil, mobil ada senjata waktu ditangkap menggunakan laras panjang, Ada senjata panjang. ada ya. Laras panjang diajukan kepada terdakwa, Saya nggak ingat. tapi Karena saya juga langsung saksi, naik mobil. tapi waktu menangkap, kan saya tanya dua, Waktu menangkap. penangkapan dan naik mobil ya, tolong disimak. Setelah itu tadi ada laras panjang sepakat. Nah, apakah laras panjang tersebut diajukan kepada terdakwa pada waktu ditangkap? Tidak. Apakah laras panjang juga masuk ke dalam lobi? Tidak. Tidak ada di dalam lobi ya, di luar lobi ya. Tidak. Oke. Sewaktu berjalan dari lobi ke mobil, itu diajukan senjata terhadap terdakwa? Tidak ada jatuh senjata. Tidak ada. Apa saksi ada mendengar suara daripada saksi? Apa daripada terdakwa waktu naik mobil? Ada dengar suaranya? Saya tidak dengar. Karena bisa beda mobil sama ini, sama terdakwa. Sewaktu naik mobil, mau naik mobil, tadi kan katanya di mana posisi terdakwa saksi? Katanya di belakang terdakwa, pakai masker. Artinya kan kalau di belakang bayangan saya langsung di belakangnya. Kalau 5 meter di belakangnya berarti ada di antaranya orang lain. Saksi itu pas di belakangnya ada Tidak, kurang lebih sekitar 2 meter. 2 meter. Oh, jadi tidak langsung di belakangnya. Tidak langsung di belakang. Ada orang lain di belakangnya. Ada orang lain di belakang. Berapa orang di depan saksi? Ya itulah antara Bang Sudirman itu ya, sama Pak Effendi lah kurang lebih. Oh, di depan saksi. Jadi tidak ada yang baju dinas apakah apa namanya? Brimob atau apa? Saya nggak tahu yang pakai ransel belakang gitu, itu tidak ada. Tidak ada. Saya lupa. Saya lupa jelas. Saya tahu apa sih ingat saya ya. Saya cuma di belakang terdakwa itu kurang lebih sekitar 2 meter depan saya itu Pak Sudirman, terus ada Pak Effendi dan para penyidik. Itu aja. Ya ada 5 orang tadi katanya kan, nggak lebih ya 5 orang. Nah, tadi saksi katakan Katib penangkapan. Siapa aja anggotanya? Sesuai surat perintah tugas Pak. Siapa? Coba sebutkan namanya. Saya lupa namanya. Apakah Effendi termasuk anggotanya? Siap? Apakah Effendi termasuk anggotanya? Masuk anggota sepeda. Bukan. Tadi katanya kan Katim, kepala tim untuk penangkapan. Apakah termasuk Effendi termasuk anggota penangkapan daripada saksi? Ya, betul. Masuk. Masuk. Ah, di mana di sini ada surat Katimnya? Di sini nggak ada surat Katim, yang ada Tidak dituliskan dalam hanya surat tugas penangkapan. Yang jelas itu dikelompokkan oleh pimpinan kita bahwa ini tim 1, tim 2, tim 3. Oke. Sekarang pertanyaan saya nggak paham ini hierarki di kepolisian. Apakah seorang Ibda bisa mengepali seorang AKP? Bisa aja kalau tugas tanggung jawab dia bisa memenuhi semua. Terjadi ini ya. Kenapa? Terjadi waktu nangkap Pak Kiflan. Terjadi dong. Pak. Jadi saksi lebih tinggi kena Katib sementara AKP jadi anggotanya untuk menangkap. Itu jadi anggotanya si Sudirman. Terjadi. Enggak masalah juga sih, Pak. Menurut saya enggak ada masalah.
saya tanya. Bapak pertanyaan itu aneh ya. Sekarang kalau kita berpangkat kombes, terus Yang mulia, saya keberatan dibilang saya pertanyaan itu aneh. masalah. Kalau Sekarang aneh, itu AKP yang dipersoalkan. Terus saya pangkat 3. Terus saya mimpin orang untuk pangkat AKP, itu salah. Maaf yang mulia, Juga. saya ini Oh, adalah kalau- dari ABRI, saya tahu kepanggatan. Pak, Yang rendah tidak bisa memimpin yang Nggak bisa gitu, atas. Pak. Kalau dia mumpuni dia mampu kenapa? Tidak enggak? ada. Loh, nggak bisa. Jangan bohongin saya juga mantan. Yang bohongin siapa? Ya. Ya. Yang jelas kalau kita mampu bisa membawa itu pasukan, kenapa? Ya, Tidak enggak. Anda tanda tangan di sini. nggak apa-apa. Jadi semua dicatat, kebohongannya akan kami proses. Karena masalah, oke itu kami pegang ya. Ya, Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Jadi begini, saudara. Sudah yang mulia, saya lanjut. Sebagai tim memang. Betul. Saya sesuai dengan BAP saya dan saya berkeyakinan betul apa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan fakta hukum. Jadi memang dituju sebagai untuk tim untuk menangkap, tapi tidak formalitas tidak masuk gitu ya. Kalau misalkan AKP-nya tidak mampu, kenapa harus Bukan. AKP melaksanakan? Kalau di dalam penunjukan surat penangkapan memang tidak ada saudara namanya, tapi saudara waktu itu memang ditunjuk untuk memimpin tim itu Betul ya. ya, boleh. Ya, jadi saya sampai tadi sana bahwa saksi sebagai Ibda membawain AKP dan itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, nanti tinggal kita buktikan aja kalau nanti saya lapor aja. Selanjutnya saksi kan banyak tahunnya ini. Tahunnya itu setelah penangkapan atau sebelum penangkapan? Tahu dia itu gimana? Tadi tahu ini Iwan ini apa segala macam. Saya belum melakukan perbuatan langsung saya mimpin langsung kok saya tahu makanya saya bisa ngomong karena saya tahu. Apa susahnya? Tinggal jawab yang saya tanya. Bukan, itu benar. Tahunya semuanya yang cerita tadi itu setelah penangkapan atau sebelum penangkapan? Ya sebelum penangkapan lah saya tahu penangkap. Saya melakukan penangkapan. Stop di situ. Jadi sebelum penangkapan Iwan, tahu Iwan punya senjata? Tidak tahu lah. Itu kan informasi Itu maksud saya. Sekarang pertanyaan saudara. Oke, sekarang apa informasi masyarakat? Enggak proses kita informasi masyarakat itu informasi dari polisi Enggak. sendiri. Yang mulia, tolong ditanya. Keberatan. Loh, keberatan lah kamu. Oke, keberatan. Aja. Lah saya tanya, Anda itu pertanyaan yang menjebak. Saya makanya harus. saya tidak menjebak. Ya kan? Tahu persoalan ini. Kalau dia bukan begitu bos. Bagaimana? Coba ajarin saya. Apa saksi tahu bagaimana proses penangkapannya? Gitu pertanyaannya. Bukan saudara tahu sebelum atau sesudah. Berarti pertanyaan menjebak itu. Oh, jadi jadi saksi mau duduk di sini, saya di sana. Tukar bangku kita. Diulang lagi pertanyaan. Tukar bangku kita. Ayo nggak apa-apa, saya bukan kerja, pakai baju saya di situ. Mau tahu saya bisa nanya apa tidak? Jadi jangan begitu caranya ya. Bukan pertanyaan. Semua advokat itu punya otoritas sendiri, polisi punya sendiri. Jadi jangan diacak-acak advokat. Ini cara kami bertanya, ya urusan kami. Cukup. Diulang pertanyaannya gimana? Pertanyaan bukan begitu. Ya, sudah cukup. Jadi mohon ini saksi dikasih peringatan dulu yang mulia. Kalau nggak percuma nanti jadi ribut. Itu kawannya semua di sana yang mulia. Nanti pulang saya nggak aman. Bukan, yang khusus mengenai itu coba melalui saya bagaimana pertanyaan. Ya. Yang mulia, mohon maaf yang mulia. Kami keberatan kalau banyak mereka itu semua polisi-polisi yang ada di sini kalau tidak ada perintah untuk ada di sini. Itu semua polisi semua. Dia ini ada dapat dukung. Kami hanya 3 orang yang hadir di sini untuk. Yang mulia, tambahan yang mulia. Ya. Keberatan dari klien kami bisa dibenarkan yang mulia karena kita pun KTP-nya nggak tahu dia penyidik apa memang intel dari Begini. negara kan gitu yang mulia. Jadi kita tidak bisa menolak apa yang ada. Betul yang mulia, tapi di sini kan ya kami kan advokat, ya kan? Kita sama-sama dilindungi hukum yang mulia. Ya, saudara takut maksudnya? Bukan, artinya kami kan belum tahu juga yang mulia, apakah mereka sudah diperiksa KTP-nya, Enggak ada. apa bawa senjata apa enggak di dalam. Ini kan ini leg spesialis persoalannya yang mulia. Mengenai itu memang dilarang bawa jalan, tidak diamankan biasanya. Jadi memang terbuka untuk umum sidangnya, kita nggak bisa. Benar yang mulia, cuman tapi di sini kan sepertinya penyidik semua yang mulia. Kami nggak bukan seperti itu yang mulia. Kami memohon nama yang mulia. Silakan dilanjut. Terima kasih yang mulia. Jadi yang mulia, kalau begini terus panjang pemeriksaannya yang mulia. Apanya maksudnya? Kalau begini terus attitude daripada saksi. Tidak begini apa maksudnya? Ya kalau berbantah-bantah ngajarin cara bertanya. Jadi dia ditanya, jawab udah gitu aja. Tugas yang kesini kan itu yang mulia. Jangan bilang cara saya.
susah untuk menanyakan, itu bisa lewat kami. Ya. Oke. Ini juga kami ingatkan, tanya yang dijawab, ya, jangan kesana kemari. Ya. Iya, baik yang mulia. Oke, melalui yang mulia, ya. Apakah khusus yang ini ya. semua? Saya capek yang begini yang mulia. Jadi urusan personal nanti jadinya. Saya nggak takut yang mulia, cuma personal Ya, jadinya. bukan, nanti kalau saya perintahkan langsung ya. Siap. Ya. Melalui yang mulia. Apakah saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Iwan tadi, apakah sudah tahu senjata itu ada di Iwan? Begitu juga terhadap Irfan maupun terhadap satu lagi Armi yang Ya, sebelum menangkap mereka bertiga ini, apakah sudah tahu bahwa ini terkait dengan senjata? Pertamanya awal dari informasi masyarakat itu adanya seseorang memiliki senjata api yang mulia. Terhadap Iwan dulu yang mulia. Kita tidak bicara Armi maupun sama Aklil, sama Tajudin. Nama awal dulu Iwan. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang sedang berlibur ke Hotel Megaria membawa senjata api tanpa dilengkapi oleh dokumen. Itu yang mulia menjadi dasar kita sebagai polisi itu melakukan penyelidikan. Iwan, Armi sama Irfan Syah. Iya. Bukan si Adil. Ya, maksudnya untuk perantara yang senjata yang mulia, mohon izin. Ya, jadi pertama kali kita melakukan penyelidikan, adanya informasi masyarakat bahwa ada seseorang, kita tidak tahu itu siapa orangnya, ya, dan kita tidak mungkin langsung justice dalam Ya, senjata. cukup tahu dari masyarakat jawabannya. laporan masyarakat tadi itu kepada saksi atau kepada sesuai dengan urutannya kan ke Intel atau SPKT atau pengaduan. Anda perlu tahu ya. Ya, informasinya dari mana itu? Jadi masyarakat tidak perlu kami jelaskan mulia, dan itu rahasia. Saya bukan tanya siapa yang masyarakatnya. Itu diterima oleh saksi atau SPKT atau bagian lain di Mabes di Polda. Dari mana diterimanya? Ya, Dari mana? Dari yang pilihan tadi? Bisa dijelaskan? keberatan menurut saya begini yang mulia. Nama informasi itu kan tidak perlu harus dari SPKT, dari Intel, ya kan? Itu kan informasi dan informasi itu antara benar atau tidak yang mulia. Ternyata kita melakukan penyelidikan, kita melakukan penyelidikan dan observasi, ternyata benar, gitu ya mulia. Kalau misalkan SPKT kan berarti kan membuat laporan polisi. Nama informasi kan bisa benar bisa enggak ya mulia. Ya, seperti itu jawabannya. Berarti saksi tidak mau mengatakan laporan itu masuk kepada siapa atau dari siapa turun ke saksi. Ya, ini keberatan tadi informasikan ya. Ya sudah, duduk ya. Oke. Lanjut. Kapan pertama kali saksi mendengar informasi tersebut? Kapan itu kira-kira? Beberapa hari sebelum ada penangkapan atau mungkin ada 2 hari lah mulia. kira-kira 2 hari Kita ya? tanggal 19. Ini ditangkapnya tanggal 21. 21 hari Selasa. Kalau tanggal 19 berarti hari Minggu 19. Kira-kira 2 hari. Ini pastinya saudara. Yang jelas Apakah sebelumnya ada sebelumnya? Oh, enggak ada. Enggak ada. 2 hari sebelumnya. Jadi nggak berubah lagi yang mulia ya. Jadi tanggal 19 hari Minggu nggak berubah lagi. Karena habis ini saya akan bertanya lagi. Jangan nanti berubah lagi yang mulia. Ya, tanya sebelumnya gimana? Apakah Iwan Ini itu silakan langsung. Silakan. langsung? Ya. Oke. Apakah Helmi Kurniawan check-in itu tanggal 19, tanggal 20, apa tanggal 21 di hotel itu? Tanggal 21. Tanggal 21 check-in. Ya. Oke. Tadi saksi mengatakan mengetahui ada orang membawa senjata di hotel itu pada tanggal 19. Kan Pak itu informasi Pak. Informasi. Saya belum selesai. Ya, belum selesai. Apakah tanggal 19 Iwan sudah masuk hotel? Tahu nggak, saudara? Saya tidak tahu. Yang jelas informasi itu tanggal 19 masuk dari anggota saya masuk ke saya. Kemudian mohon izin, ini ada informasi. Nggak usah disebut. Tadi kan nggak mau nyebut dari mana informasi Iya. tadi. Nggak usah diulang-ulang. Tadi kan nggak mau menyebut. Nggak perlu. Saya tidak tanya itu lagi. Tadi kan tidak mau ngasih tahu. Udah terus aja straight apa? Yang saya tanya,
apakah Iwan tanggal 19 sudah check-in di Hotel Megaria? Saya sesuai BAP aja Pak, tanggal 21 saya tangkap Iwan di Megaria. Saya tidak memperlebar lagi. Yang jelas saya informasi dari masyarakat tanggal 19. Tahu enggak si Iwan masuk hotelnya? Yang jelas saya tangkap Iwan itu pada saat check-in yang mulia. Ya. Masalah 19 dia itu tidak tahu. Yang jelas saya langsung lihat itu tanggal 21 Mei jam 13.00 dia sedang check-in dan bersama seorang wanita. Itu aja yang mulia. Dan tanggal 19 itu seperti apa itu informasi masyarakat dari saya masuk ke saya. Kalau saya mundur lagi, repot lagi. Ya, lanjut. Oke, berarti buat kesimpulan tadi saksi mengatakan informasi tanggal ada orang masuk hotel bawa senjata, tahunya tanggal 19, ya kan? Saya tanya Iwan check-in tanggal 19 atau tanggal berapa? Saksi katakan tanggal 21. Oke ya, saya lanjut. Sewaktu saksi menangkap Iwan di hotel tersebut ataupun informasi yang saksi dapat, apakah pernah disebut nama Kiflan Zain? Tidak ada. Pakai ini. Tidak ada yang seperti Tidak pernah disebut nama Kiflan pada Zain. saat Ya? penangkapan ya. Pada saat informasi dapat kepada saksi maupun waktu nangkap Iwan, apakah ada disebut nama Kiflan Zain? Setelah Pada waktu penangkapan tidak ada yang mulia. Nah, sudah cukup. Ya, apakah pada waktu penangkapan ada yang mengatakan senjata itu berasal dari uang yang diberikan Kiflan Zain? Penangkapan ya. Iya, Tidak ada. penangkapan maupun informasi tadi. Tidak ada yang jelas. Tidak ada ya. Masyarakat itu sudah tahu. Ya, informasi tidak ada maupun penangkapan tidak ada ya. Tadi saksi mengatakan dengan pastinya bahwa peluru yang kotak kuning tak 100 atau berapa jumlahnya? 100 lebih. 100 kurang lebih. Kotak 50. Itu kapan saksi melihat pertama kali? Tanggal 21 Mei pada saat kita geledah mobil Iwan. Jadi senjata itu ditemukan bukan di badan Iwan. Peluru. Saya tanya peluru yang kuning aja. Itu berbarengan sama peluru. Enggak, saya tanya yang peluru dulu. Ya, peluru ya. Jadi dapatnya sewaktu di mobilnya. Ya. Oke. Kapan saksi tahu bahwa peluru itu artinya pemiliknya adalah Iwan? Dan jelas kita temukan di mobil Iwan. Ditemukan. Apakah saksi tahu itu milik Iwan? Jadi kalau ada di mobil Iwan, ya jelas Iwan mengakui itu punya dia. Ya, berarti pada waktu itu Ya. Iwan bilang milik dia. Ya. Apakah pernah dikatakan bahwa peluru itu ya milik Kiflan Zain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apakah pernah Iwan mengatakan bahwa peluru itu dari mana diperolehnya? Dia bilang dia boleh beli. Beli di siapa dia tidak bilang. Yang jelas kita temukan dua kotak peluru di sampingnya itu ada senjata. Nah, saya tanya itu dulu. Itu aja. Letak belum. Nah, jadi Iwan mengatakan dia itu boleh beli ya. Ya. Boleh beli. Nah, itu dikatakan Iwan waktu di mana kepada saksi? Pada saat kita geledah mobil Iwan. Langsung Iwan bilang ini boleh beli. Ya. Artinya sebelum dia di BAP. Ya, boleh. Jadi suatu ditangkap, saksi sudah melakukan interogasi, pertanyaan. Betul. Apakah mata Iwan ditutup waktu ditangkap maupun dibawa kemana gitu? Pada saat kita tangkap tidak ditutup. Waktu dibawa ke Polda, Kita tutup. waktu ditangkap, misalnya bayangan saya ditangkap nggak ditutup. Waktu ditutup jam matanya kapan? Pada saat menaikkan mobil. Naikkan mobil. Oke. Apakah tadi ada satu supir, satu perempuan? Tadi katanya kan, itu berbareng dengan Iwan juga di bawah. Pada saat itu Iwan mau check-in bersama dengan seorang wanita, saya juga tidak kenal namanya. Enggak, saya tanya. Ya, saya jelaskan dulu biar nanti. Saya nggak tanya mundur, itu aja. Nanti mundur lagi nanti dibilang bertele-tele. Dijawab ditanya. Ya. Ya kan, biar kita cepet. Kalau mah nanti lewat lagi sampai jam 5 kita. Jadi yang saya tanya jawab, kalau lu saya tanya nggak usah. Nanti ada bagiannya kan. Nah, jadi pada waktu Iwan ditangkap, yang supir sama perempuan tadi ditangkap juga. Ditangkap langsung kita bebaskan, nanti tidak ada sangkut pautnya. Gimana yang mulia? Iya. Nanti jadi panjang. Saya yang tanya aja jawab. Ya. Coba pertanyaannya bagaimana? Apakah laki-laki dan perempuan tadi ditangkap juga? Supir dan perempuan tadi. Ditangkap yang mulia. Tangkap cukup, tangkap. Kan gitu cukup. Oke.
pada waktu saksi membawa Iwan dalam keadaan mata ditutup maupun perempuan dan laki-laki, apakah mereka satu mobil? Gimana? Coba ulangi lagi biar jelas. Yang bertiga tadi dibawa dari Megaria kemana-mana, misalnya nggak tahu saya tempatnya, itu dalam satu mobil atau beda mobil? Beda mobil. Beda mobil. Yang semobil siapa? Saya satu mobil sama Iwan. Satu mobil sama Iwan. Oke. Apakah di dalam mobil ada perbincangan? Ya, cuma sebatas saya tanya itu senjata dari mana aja. Hanya itu Ada, saja. Ada. Siap? Ada. Perbincangan ada. Iya, ada. Ada. Cuma sebatas itu aja. Hanya nanya senjata saja. Ya. Oke. Jam berapa sampai ke Polda? Jam 4 lah, Pak. Jam 4, jam 16. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Ditangkap tadi jam 13. Ya. Nggak tahu. Sudah. Berangkat jam 1. Ya, kurang lebih jam 2, jam 2 ya, jam 2 lah. Jam 2. Karena jam 4 itu saya geser lagi untuk menangkap Aswati jam 15.00 di Bandara Suta. Enggak, Iwan dulu kita bicara. Iya, saya nggak mau jam ini menjadi polemik lagi nanti perdebatan. Saya juga lupa ingat yang mulia. Kira-kira berapa lama dari penangkapan? Timeline waktunya kurang lebih Iwan tuh jam 13.00 satu mobil langsung saya ke Kapolda. Saya langsung ngejar Army karena Army itu mau pergi terbang Ya, ke waktu lama Ya. berapa lama? kurang lebih 1 jam ya mulia. Ya, berarti 1 jam jam. 2. Ya, Jam 14. betul. Jam 14 ya. Suatu saksi melakukan penangkapan, itu surat perintah penangkapannya itu di subdit berapa Pak, unit berapa? Kita bicara Direktorat Umum Subdit 4. Subdit 4 ya, Jatan Ras ya. Iya. Suatu saksi sudah menangkapnya, menyerahkannya ke siapa? Iwannya. Kita serahkan penyidik yang apa? Boleh sebut namanya? Nggak rahasia lagi kan? Saya lupa. Oh, kalau nggak salah Ginting lah, timnya itu untuk penyidiknya Ginting. Diserahkan ke Ginting ya. Oke. Ginting tidak ikut ke lapangan waktu melakukan penangkapan? Tidak. Tidak ya, hanya saksi saja. Oke. Setelah serahkan ke Ginting, tadi saksi langsung ke bandara. Ya. Oke, tapi saya belum ke sana dulu ya. Di sini kan saksi banyak cerita ini mengenai Iwan, menerangkan uangnya dari mana itu segala macam. Itu saksi tahu dari mana? Dari Iwan sendiri yang bicara. Tadi saksi di mobil hanya tanya senjata. Setelah itu serahkan. Baru saksi BAP. Apakah saksi ada ketemu Iwan lagi? Jadi pada waktu di satu mobil saya sama Iwan, saya tanya Iwan itu senjata dari mana? Dibilang beli dari Bu Vivi. Ya. Dari Vivi dari mana? Nggak tahu baru deh. Ya udah. Terus selain itu senjata ada siapa lagi? Ada Aswarmi Bang. Kita kejar lah Aswarmi. Gitu. Tadi waktu saya tanya nggak begitu bicaranya. Jadi saya tanya bertambah. Jadi saya harus mundur lagi kalau gitu. Kalau konsisten lah. Jadi kan kita ini kebenaran material yang kita angkat, bukan cari siapa salah siapa enggak. Gini, tadi menjawabnya soal senjata. Cuman pokoknya kan itu. Iya. Ya, kan bisa melibat soal itu, tapi masih tetap Pokoknya senjata. Oke, sekarang jelaskan apa pembicaraan saksi dengan Iwan mulai dari penangkapan dalam mobil sampai serah terima dengan Ginting. Awalnya untuk Iwan ya, kita bicara Iwan aja ya. Atau semuanya nih kita bicara. Saya nggak tahu apa pembicaraan di dalam mobil. Yang jelas Itu yang saya tanya. Masalah Iwan di dalam satu mobil itu hanya terkait masalah senjata yang mulia. Tidak lebih, tidak kurang. Masalah itu perluasan apa ada seperti hal ini kita tidak tahu. Itu kan penjabaran nanti setelah interogasi dan pengembangan yang mulia. Jadi fokus saya pada saat itu di mobil, saya tanya Iwan, kamu senjata dari mana? Dari Vivi. Nah, selain kamu ada siapa? Ada suami Pak. Kita kejar suami di Bandara Suta. Gitu. Jadi hanya dua topik. Ya. Masalah nilai uang, peluru itu nggak ada ya. Masalah tadi katanya mau bunuh 7 tokoh juga nggak ada. Itu setelah. Enggak. Kalau motif apa awal penangkapan itu saya bicara cuma masalah senjata. Iyalah nggak ada kan. Oke. Terus saksikan di BAP. Ya. Dari mana saksi tahu semua ini? Gitu loh maksud saya. Setelah dari hasil interogasi Iwan dan semua dikumpulkan jadi satu,
Dari tanggal 21, 24 sampai tanggal 29. Tanggal 21. Saksi di BAP 21 Mei. Iya, Pak. Tanggal 23, 24 belum lahir. Tapi saya nanya semua. Saya nanya, oh tidak, saya nanya BAP 21. Sekarang saya tegaskan, saya nanya dari mana saksi tahu cerita itu semua di dalam BAP saksi. BAP tanggal 21. Yang mau bicara tanggal berapa? Kan tadi saya tanya begitu, tanggal berapa? 21, 22, atau 29? Saksi di BAP berapa kali? 3 kali saya di BAP. Tanggal berapa? 21. Terus? 24 kalau nggak salah. Sama 29. Berarti berkas di saya berbeda ya? Ya, antara 24, 22, kalau enggak saya 3 kali di BAP. Berbeda berkas saya dengan yang saksi yang di BAP. Gitu maksudnya. Karena di saya ini saksi di BAP tanggal 21 Mei, setelah itu tanggal 3 Juni 2019. Itu tambahan berapa? Itu tambahan bukan? Saksi penangkap tulisannya. Iya, BAP tambahan juga. Nggak Karena ada. itu tanggal 21 Mei itu. Ya ini 21 Mei satu. Ya. Ini yang ada di saya. Betul. Nah, sama jaksa juga sama, sama yang mulia juga sama. Setelah itu yang kedua tanggal 3 Juni 2019. Nggak ada yang saksi katakan tadi. Coba Pak Jaksa, coba dicek Pak. Ya mungkin karena bawahnya hanya satu saja dan yang lain. Ya, di sini hanya 2. Iya, mungkin 2. Kalau yang enggak saya di BAP 3 kali yang mulia. 3 kali. Lanjut. Oke, sekarang saya buka punya Army ya. Ya. Karena waktu itu yang mulia saya sidang banyak sekali untuk perkara ini. Ya, ini untuk Army 21 P 2019. Setelah itu Tanggal 3 Juni 2019 2 juga. Di mana saksi BAP yang lain. Yang jelas saya 3 kali di BAP. 21. hari ini apakah khusus untuk Oh beda, bukan untuk ini. Yang jelas saya sudah tanya BAP itu 3 kali untuk BAP. ya sudah masih ada lagi pertanyaan? Oh. Kan sudah dulu untuk kelar. Sampai sini. Ya, karena Jadi sampai sini nanti saya masih mau tanya lagi. ya, Ya, siap. ini nanti tidak ada waktunya. Ya, sholat. Maksudnya agak sudah kita setengah 12. Iya. Dibicarakan dengan Ya, sekarang nanti jam 1.30. Siap yang mulia. Jam 1.30 nanti sampai jam 3. ya. Ya. Gitu ya. Siap, Yang Mulia. Dulu ya. Iya. Nanti kita keluar kembali jam 3.